Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk seluruh kelas 12 IPS. Selamat bertemu kembali di materi pelajaran sosiologi. Kali ini Ibu akan membahas tentang ketimpangan sosial sebagai dampak perubahan sosial di tengah globalisasi. Kita lihat gambar berikut. Ada beberapa orang gelandangan di tengah-tengah kota. Hal ini menunjukkan adanya ketimpangan sosial. Lalu, apa hakikat ketimpangan sosial itu? Menurut Naido dan Wells dalam Warwick's World 2013, ketimpangan sosial merupakan perbedaan dalam pemasukan atau income, sumber daya, resource, dan kekuasaan power serta status di dalam dan antara masyarakat. Bentuk-bentuk ketimpangan sosial. Menurut Andrinov Saniogo, terdapat 6 ketimpangan yang terjadi, yaitu ketimpangan desa dan kota. Biasanya ini berkaitan dengan akses fasilitas pembangunan. Antara desa dan kota mengalami ketimpangan jauh sekali, di mana pusat-pusat fasilitas ada di kota, sementara desa mengalami kekosongan dari fasilitas kesehatan atau fasilitas pendidikan dan sebagainya. Terus kesenjangan pembangunan diri manusia Indonesia. Ada ketimpangan antar golongan sosial ekonomi, ketimpangan penyebaran aset di kalangan swasta, ketimpangan antar sektor ekonomi dengan ciri berbagai sektor, ketimpangan antar wilayah dan subwilayah dengan konsentrasi ekonomi terpusat pada wilayah perkotaan seperti yang tadi Ibu sebutkan. Adapun faktor penyebab ketimpangan sosial, yang pertama faktor struktural. Faktor struktural berkaitan erat dengan tata kelola yang merupakan kebijakan pemerintah dalam menangani masyarakat, baik yang bersifat legal, formal maupun kebijakan dalam pelaksanaannya. Hal ini berkaitan dengan sifat atau karakter masyarakat. Sementara untuk faktor kultural, bahwa sifat atau karakter masyarakat dalam melaksanakan kehidupannya, apakah ia malas atau rajin, ulet atau mudah menyerah, jujur atau menghalalkan berbagai cara, suka berkompetisi atau menerima apa adanya, dan seterusnya, menjadi patokan bahwa ketimpangan sosial secara kultural itu bisa diakibatkan dari contoh yang Ibu sebutkan. Kultur dalam hal ini berkaitan dengan nilai-nilai hidup yang dianut oleh suatu masyarakat, sehingga setiap masyarakat mengalami perbedaan. Misalkan masyarakat Jawa, ada pepatah yang mengatakan mangan orang mangan asal kumpul, itu akan menyebabkan area zona nyaman di situ, sehingga anggota masyarakatnya atau anggota keluarganya tidak memiliki kemampuan untuk berkembang keluar. Sementara ada juga perbedaan ketimpangan di mana nilai-nilai yang dipilih oleh masyarakat modern, misalkan time is money, sehingga mereka akan mengejar setiap momen itu sebagai suatu yang dianggap waktu yang sangat berharga, sebagai uang yang dianggap paling berharga, sehingga mereka akan mengejar sesuatu yang berharga di setiap momen kehidupannya. Nah, akibat ketimpangan sosial. Sekarang ada beberapa akibat ketimpangan sosial. Misalkan kriminalitas itu tercipta ketimpangan sosial biasanya karena faktor ekonomi. Ya, mereka nekat untuk mencuri misalkan. Terus melemahnya jiwa wirausaha atau entrepreneurship, ya. Berbeda dengan pengusaha. Seorang pengusaha, mereka akan memiliki jiwa untuk mengeruk keuntungan sebesar-besarnya untuk dirinya sendiri. Sementara jiwa entrepreneurship atau jiwa wirausaha biasanya mereka akan cenderung untuk memiliki inovasi untuk mengembangkan usahanya, tidak untuk dirinya sendiri juga, tetapi di lingkungan masyarakatnya, mengajak masyarakatnya untuk memiliki usaha-usaha lainnya. Dan ada juga pasar monopoli, ada kemiskinan, ada juga kemerosotan moral,
dan pencemaran lingkungan alam. Misalkan pada pencemaran lingkungan alam itu banyak di area bantaran sungai, walaupun di daerah kota itu dataran-dataran tertentu atau daerah-daerah bantaran sungai yang membuang sampah, kebiasaan masyarakat membuang sampah sembarangan, itu akan menciptakan daerah slum area, daerah kumuh, dan itu akan menjadi timpang di mana di tengah-tengah kota itu banyak bangunan-bangunan mencakar langit, sementara di sekitarnya juga ada area kumuh yang banyak sampahnya. Itu terjadi pencemaran lingkungan yang nanti akibatnya terjadi banjir dan sebagainya, kebakaran dan apapun itu akan menciptakan sebagai suatu yang timpang. Upaya mengatasi ketimpangan sosial. Ini ada beberapa upaya untuk mengatasinya. Yang pertama, kebijakan pemerintah. Sebetulnya kebijakan pemerintah dilihat dari undang-undang itu sudah banyak, tetapi kebijakan pemerintah itu belum dirasakan cukup untuk mengatasi ketimpangan sosial, karena sementara bantuan-bantuan yang diberikan oleh pemerintah itu hanya menciptakan rasa malas, sementara yang diinginkan oleh kita adalah bagaimana pemberdayaan terhadap bantuan-bantuan itu menjadi modal usaha sehingga mereka nanti akan mandiri. Adapun Bank Dunia itu melihat bahwa setiap negara itu dilihat timpang tidaknya itu dari income, pendapatan kotor atau JNI-nya, gross nation income, pendapatan kotor di suatu negara itu akan dilihat secara klasifikasi ekonominya, apakah itu high income nation, middle income nation atau low income nation. Pada daerah low income nation itu ketimpangan sangat dirasakan karena JNI di bawah garis rendah, ya, income-nya sangat rendah, sehingga itu akan menciptakan kemiskinan. Di mana-mana masyarakatnya selain miskin juga kesehatan sangat buruk dan memperburuk kondisi dan tingkat kematian yang sangat tinggi seperti Myanmar, Ethiopia, Somalia. Kita bisa melihat fakta-fakta yang ada, kelaparan di mana-mana. Dan ada satu lagi upaya mengatasi ketimpangan, yaitu bagaimana kita melihat pembangunan itu direncanakan melalui BPPD sehingga pembangunan itu terarah, dan diharapkan pembangunan antara desa dan kota itu bisa seimbang. Setidaknya fasilitas di kota itu tidak terlalu menumpuk di sana, tidak terlalu terpusat. Kita bisa menyebarkan ke daerah-daerah yang sangat membutuhkan. Itu dilihat dari pendidikan ataupun fasilitas kesehatan. Harus ada perencanaan pembangunan per wilayah daerahnya yang nanti akan bisa meminimalisir ketimpangan sosial, dan ini dijadikan landasan untuk mengatasi ketimpangan sosial. Nah, sekarang kita lihat tugas individu, ya. Kalian akan membahas tentang tugas-tugas materi ketimpangan sosial. Yang pertama adalah jelaskan apa yang dimaksud dengan ketimpangan sosial. Yang kedua, sebutkan faktor penyebab ketimpangan sosial. Yang ketiga, jelaskan apa yang dimaksud dengan ketimpangan pendapatan. Yang keempat, sebutkan contoh ketimpangan budaya, lalu apa yang dimaksud dengan budaya populer. Dan yang kelima, sebutkan contoh ketimpangan kota dan desa. Ini dikumpulkan di akhir pembelajaran. Untuk sementara kita diskusi dulu tentang materi dari akibat dan upaya mengatasi ketimpangan sosial yang dibagi ke dalam 5 kelompok. Baik, untuk materi ini Ibu kira cukup sekian. Terima kasih atas partisipasi kalian dalam pembelajaran sosiologi, dan terima kasih telah menyimak materinya. Ya, cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.